Haleluya, puji Tuhan. Mari buka setiap hati saudara untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua percaya dari langit tercurah berkat kita. Amin, puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saya beri judul, Selesaikan Pekerjaan Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai yang ke-12. Judul perikopnya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Saya berdoa buat setiap saudara sekalian, supaya setiap kita boleh mengalami Tuhan menampakkan diri dalam hidup kita. Amin. Sebab saya percaya, Allah saya adalah Allah yang hidup. Dia bisa bicara, Dia bisa datang pada kita, Dia bisa pegang tangan kita, Dia bisa tuntun langkah-langkah kita, dan Dia bisa beri kepastian pada jalan-jalan hidup kita. 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara-saudaraku, latar belakang ceritanya ini adalah Salomo yang sedang mentahbiskan bait Allah. Ada hal luar biasa yang kita mau belajar pada hari ini. Yang pertama, kita bisa lihat apa rancangan Tuhan bagi kita. Dan yang kedua, kita bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Mari kita lihat apa rancangan Allah bagi anak-anaknya. Yaitu di ayat yang ke-11, jelas berkata, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan istananya segala sesuatu yang timbul dari dalam hatinya. Jadi ini yang saya maksud rencana Tuhan, agar kita dapat menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Apa maksudnya? Supaya setiap saudara untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin. Bicara tentang rumah Tuhan itu bicara tentang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan bicara tentang istana raja itu bicara tentang kehidupan pribadi Salomo. Dan Tuhan mau kita menyelesaikannya, tidak setengah-setengah. Allah tidak mau kita setengah-setengah. Ada banyak orang melayani Tuhan setengah-setengah. Ada banyak orang setengah pelayanan, setengah bisnis. Bisnisnya setengah-setengah, pelayanannya setengah-setengah. Apapun yang dia kerjakan setengah-setengah. Allah kita bukan Allah yang setengah-setengah, saudara-saudara. Yang membuat kita tidak pernah maju-maju dalam hidup kita adalah karena kita buat apapun dalam hidup ini setengah-setengah. Jangan saudara pikir dengan melayani setengah-setengah itu, saudara sudah melayani setengah pekerjaan Tuhan. No, melayani Tuhan setengah-setengah itu sama saja menghina Tuhan. Jadi yang Allah mau, setiap kita, saya dan saudara dapat menyelesaikan rumah Tuhan. Artinya, segala tanggung jawab kita dalam pelayanan harus kita selesaikan, dan hasilnya kita akan menyelesaikan istana kita. Haleluya. Dan Tuhan akan menyelesaikan tugas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, karena di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi kalau kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan lebih dahulu, maka Tuhan akan menyelesaikan istana kita. Artinya Tuhan akan memberkati kita. Tetapi persoalannya, kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita. Mengapa? Karena kita tidak menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan buat kita. Makanya Salomo, dia bukan bangun rumah tipe 21, no, tetapi sebuah kerajaan yang dia bangun. Dan apa kata Alkitab? Allah memberkati dia.
Kenapa? Karena dia menyelesaikan rumah Tuhan. Yang kedua, apa rancangan Tuhan buat kita? Supaya kita berhasil mengerjakan segala sesuatu yang timbul di hati kita. Allah kita bukan Tuhan yang senang melihat saudara susah. Buat kita, buat apa yang Tuhan suka, Tuhan akan kerjakan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Saudara-saudaraku, tentunya saudara masih ingat tentang cerita janda di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai yang ke-24. Waktu Elia datang pada rumah janda itu, lalu Elia berkata, "Apa yang ada padamu?" Janda ini menjawab, "Saya cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli." Lalu Elia berkata, "Buat roti bundar terlebih dahulu bagi aku, baru sisanya buat kamu." Saudara-saudaraku, Elia bukan datang ke istana, bukan datang ke rumah janda kaya. Waktu Tuhan berkata sama Elia, "Kamu tidak lagi di tepi sungai Kerit. Kamu jalan dan kamu akan jumpai seorang janda." Bukan emas dan berlian yang Elia jumpai, namun janda yang miskin. Tapi saudara bisa lihat di sini, wanita ini belajar untuk taat. Nah, lalu apa yang terjadi? Selama dia mulai melakukan segalanya buat Tuhan terlebih dahulu. Ini yang saya mau katakan bagi setiap saudara. Minyak dan roti tidak pernah habis. Puji nama Tuhan. Artinya segala sesuatu yang timbul dalam hati, Tuhan berkati kita luar biasa. Waktu kita berani bayar harga yang bernama ketaatan, Tuhan akan buat kita berkelimpahan. Saudara-saudaraku, saya tidak percaya hidup Kristen itu menderita. Saya sangat tidak percaya hidup Kristen itu stres, bingung, kekurangan. Tapi saya percaya hidup Kristen itu, apapun yang tidak pernah kita pikirkan dan yang tidak timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan luar biasa buat kita semuanya. Amin. Banyak orang percaya kalau hidup Kristen itu sengsara, itu rohani. No. Banyak orang pikir kerohanian itu diukur seberapa kesengsaraan yang bisa kita pikul dalam hidup kita. Tidak. Kerohanian bukan soal betapa kita sengsara, tapi kerohanian adalah bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan sediakan buat kita, saya dan saudara sekalian. Makanya yang Tuhan mau kita yaitu menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Segala sesuatu pekerjaan Tuhan kita selesaikan. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan kita dan apa yang timbul dalam hati kita. Kita lihat ayat yang ke-12, dikatakan Tuhan berbicara. Pertanyaan saya, kenapa pada malam hari Tuhan berbicara pada Salomo? Karena setelah Salomo selesaikan tugasnya, dia berlutut kepada Tuhan. Salomo tidak menonton TV, dia tidak buka Facebook, dia tidak mencari wifi, dia juga tidak buat hal-hal yang lain. Apa yang Salomo buat? Ini yang saya mau katakan pada setiap saudara. Perhatikan baik-baik. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati. Apakah kita masih menjalankan doa rantai? Jika saudara masih berdoa dan berpuasa buat pembangunan gereja kita, mari kita tetap berdoa supaya kita bisa menyelesaikan rumah Tuhan, yang artinya menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yang Tuhan tanamkan dalam hati Bapak Gembala kita. Dan supaya Tuhan menyelesaikan istana kita. Amin, puji Tuhan. Bergaulah intim dan bergaulah akrab dengan Tuhan. Sebab waktu kita bergaul dengan Tuhan, banyak hal yang kita tidak mengerti, Tuhan mulai singkapkan buat kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, memberkati setiap sidang jemaat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan tanamkan firman ini lebih dalam lagi, Roh Kudus yang ambil alih segala kekhawatiran kami, Tuhan yang menopang dan menolong. Kami rindu untuk bisa menyelesaikan segala pekerjaan rumah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.